Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini akan mencoba membahas soal P3K Guru tentang kompetensi teknis. Baiklah, kita mulai soal yang pertama, yaitu sikap, yaitu perasaan atau suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon suatu objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik, perilaku menonjol atau sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran. Dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Penilaian sikap mengacu pada dua aspek kompetensi sikap, yaitu kompetensi 1 atau KI1 dan kompetensi inti 2 atau KI2. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari A. Observasi harian, B. Jurnal harian, C. Penilaian antar teman, D. Catatan anekdot, dan E. Incidental record. Sebelum ke jawabannya kita bahas dulu ya. Teknik penilaian pada kurikulum 2013 itu meliputi observasi, catatan kejadian tertentu, penilaian antar teman, penilaian diri, wawancara. Kemudian hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol baik positif maupun negatif saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap dilakukan oleh pendidik atau guru pada saat melaksanakan pembelajaran berlangsung. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang ditulis dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang hasilnya dapat dijadikan alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan dapat dengan observasi melalui wawancara, catatan anekdot, catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Jadi dari pembahasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jawabannya adalah yang C. Karena yang ditanyakan penilaian penunjang diperoleh dari. Nah, kan penilaian penunjang diperoleh dari. Nah, ini penilaian dari antar teman. Kalau utama observasi harian ditulis oleh dalam jurnal harian. Jadi jawabannya yang C. Kemudian soal yang berikutnya atau nomor 2, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu penilaian akhir pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. Yang C, assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang D, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment for learning. Dan yang E, dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur latihan. Ini dibahas dulu ya. Penilaian pelaksanaan ada off learning, penilaian akhir pembelajaran, dan penilaian untuk pembelajaran, dan ada penilaian sebagai pembelajaran. Nah, jadi jawabannya yang E. Peserta didik dalam asesmen as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian.
karena kita yang dibahas as learning. Kemudian pendekatan berikut pernyataan yang tepat untuk pendekatan penilaian adalah pendekatan yang tepat untuk penilaian. Jawabannya yang E. Nomor 3, bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuk program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, D. Kesulitan belajar peserta didik, yang E. Metode pembelajaran. Pembahasannya dalam pembelajaran remedial merupakan kebutuhan peserta didik. Betul, peserta didik berusaha membantu kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, itu yang akan dibantu oleh guru. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi, yaitu pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatnya. Ada yang tingkat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, tujuan pembelajaran remedial ini adalah untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Nah, itu. Jadi kesulitan belajar peserta didik itu tujuannya. Kenapa kok tidak sampai mencapai KKM? Itu ada kesulitan apa? Nah, ini tujuan remedial itu. Kemudian nomor 4, dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada 2 macam acuan, yakni penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Pernyataan yang tepat mengenai penilaian tersebut di bawah ini adalah: pada penilaian norma, acuan norma, hasil penilaian peserta didik baik formatif maupun sumatif tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang B, tujuan penilaian acuan patokan atau untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Yang C, pada penilaian acuan norma, kualitas peserta didik sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kompetensi dasar yang ditetapkan oleh guru. Yang D, penilaian acuan norma disebut juga dengan penilaian beracuan kompetensi dalam penentuan nilai menggunakan standar relatif. Yang E, pada penilaian acuan patokan perlu menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Di penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma. Jadi ada beberapa langkah kita harus skor. Kalau langkah-langkah pengubahan skor mentah dari nilai, dan dihitung dengan berbagai jenis nilai standar yang dipilih sesuai kebutuhan. Standar berskala 5, berskala 9, berskala ini, dan kemudian nilai standar huruf. Dengan dipergunakan standar atau skor mentah diperoleh berbagai jenis pengukuran yang berbeda. Jadi ada 2 acuan penilaian, ada PAP dan PAN, sehingga jawaban dari soal tersebut adalah yang B, yaitu tujuan penilaian acuan patokan adalah mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Itu yang tepat pernyataannya. Kalau yang A kurang tepat pernyataannya, kalau yang A kurang tepat, yang C tidak tepat, yang
D juga tidak, yang B. Yang tepat adalah yang B, tujuan penilaian atau PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuannya. Jadi kita harus paham apa itu PAP dan apa itu PAN, itu pembahasannya. Kemudian lanjut soal nomor 5. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah: A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Jadi pembahasannya adalah usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, wawancara, yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah. Dapat pula dengan tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kepribadian. Tugas portofolio tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Jadi yang bukan, nah ini kan pertanyaan, yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah yang A, tugas portofolio.